Magicnya si dukun akan kembali pada dirinya sendiri setelah menyerang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Magicnya si dukun akan kembali padanya sendiri setelah menyerang kamu. Nah, kenapa bisa magicnya si dukun itu kembali kepada dirinya sendiri, teman-teman? Oke, kita akan lihat apa sih keistimewaan yang mungkin kamu miliki, ya kan, ataupun mungkin karena ada hal-hal apa nih gitu ya, dan bagaimana dampaknya gitu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Oke, menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya King of Cups. Raja Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini ya teman-teman terhadap seseorang yang aku maksud mungkin dia ataupun dukun ya. Sepertinya sih bukan si dukun langsung tetapi melalui seseorang ya teman-teman ya. Maksudnya bukan dari dia langsung tetapi melalui seorang dukun gitu ya. Jadi dari kartu pertama ini menggambarkan tentang energinya seseorang yang menginginkan kehancuran kamu. Ya, seseorang yang berharap agar kehidupan kamu itu berantakan. Seseorang yang mungkin berharap agar kamu tuh sakit. Seseorang yang mungkin berharap agar mungkin kehidupan ekonomi kamu, rezeki kamu, kemudian rumah tangga kamu, semuanya hancur, teman-teman. Ya. Nah, mungkin salah satu hal yang menyebabkan ataupun membuat teman-teman dia pergi ke dukun, ya bisa saja karena adanya iri, dengki, dendam, ya kan? Ingin merebut, mendapatkan, nah itu ya. Oke, kita akan lihat teman-teman. Pada kartu berikutnya, aku punya King of Swords. Oke. Ada dendam dan konflik. Ya, disinilah dia pergi ke dukun teman-teman untuk mengirimkan magic kepada kamu. Ya kan? Dan bahkan bukan hanya kali ini, tetapi selama ini kalau aku lihat, selama ini memang dia selalu berupaya berusaha untuk bagaimana caranya menghancurkan kehidupan kamu. Namun mungkin saja selama ini selalu gagal, teman-teman. Ya kan? Karena kan selama ini, kalau dikatakan selama ini kan berarti kan selama ini sudah banyak yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Ya. Tetapi selalu gagal, mungkin saja seperti itu. Dan mungkin juga ada yang berhasil. Ya kan? Hampir berhasil. Seperti itu. Nah, jadi dari kartu kedua ini ya kalau dikatakan memang kali ini ya kan mungkin dia menemukan sosok dukun yang katanya hebat, sosok dukun yang katanya sakti, ya kan bisa menghancurkan seseorang, bisa menaklukkan seseorang. Nah seperti itu teman-teman. Oke, apakah benar akan berhasil? Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, aku punya 9 pedang teman-teman. Ada Nine of Swords. 9 pedang ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Dan jika gue fokuskan energi ini terhadap energi dari dia ataupun si dukun. Nah sebenarnya teman-teman, dari kartu ketiga ini sudah cukup menunjukkan, menggambarkan bahwasannya semua magicnya teman-teman ya. Magic dari si dukun yang katanya tadi kuat ya, sakti, dan lain sebagainya. Nyatanya faktanya itu nggak berdampak sama kamu. Ya, sebagian besar sih ya, mungkin ada juga yang merasakan ya kan teman-teman, sebagian kecil, semoga sih tidak ada gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat teman-teman apa yang membuat kamu tuh kok nggak mempan juga sih disantet, diguna-guna ya. Jadi memang dari sini terlihat bahwasannya si dukun mengalami kegagalan ya. Dan malah mungkin ketika dia baru menemukan bertemu dengan si dukun ini teman-teman,
ya, kemudian baru dimintai tolong, ternyata faktanya magic yang dikirim oleh dia ke kamu itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya kepada si dukun ataupun mungkin seseorang yang memerintahkan. Oke. Nah, ternyata magic yang kembali kepada si dukun itu memang membuat dia shock, bakal shock banget. Ya kenapa? Karena itu membuat adanya sebuah dampak kondisi kesehatan yang benar-benar sangat apa ya, signifikan teman-teman. Kondisi kesehatannya bakal menurun. Ya mungkin saja si dukun itu bakal sakit ataupun seseorang yang menyuruh meminta tolong ya kepada si dukun itu teman-teman terlihat di sini. Kan ada karma instan lah kalau aku katakan. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini 9 cangkir. 9 cangkir ini muncul hadir untuk energi kartu keempat. Nah, sama halnya dari apa yang aku katakan sebelumnya teman-teman bahwasanya memang tidak ada dampak sama sekali ya. Nggak ada dampak sama sekali terhadap kehidupan kamu. Ya kehidupan kamu masih baik-baik saja. Ya kan? Mungkin salah satu energi yang cukup besar yang aku lihat di sini adalah terkait dengan apa ya teman-teman ingin menjatuhkan kamu seperti ada persaingan ya. Persaingan bisnis, ya pekerjaan, persaingan untuk merebutkan pasangan juga bisa, persaingan untuk merebutkan warisan juga bisa ya. Banyak sih karena memang ada kaitannya dengan uang dan rezeki ya, uang, rezeki dan seperti itu teman-teman. Ya dan jangan salah uang juga ini juga menimbulkan adanya sebuah persaingan dari pihak ketiga yang ingin merebut pasangan kamu dari kamu itu juga bisa. Ya secara luas sih banyak teman-teman ya, secara umum itu banyak. Ya dan tergantung dari penangkapan energi kamu. Tetapi dampaknya nggak ada kok teman-teman, dampaknya nggak ada. Nah ini yang membuat si dukun tuh bingung sebenarnya, bingung banget. Kenapa gitu loh. Mungkin dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya deh, ya kan? Nah, tetapi nyatanya faktanya semuanya kok nggak sesuai dengan harapan dia, nggak sesuai dengan ekspektasi dia, dan di sini terlihat dia dibayar mahal, ya kan? Dibayar mahal oleh seseorang, teman-teman. Ya, aku rasa memang sih ya dia disuruh oleh seseorang. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Devil, teman-teman. Nah, The Devil ini muncul hadir untuk energi kartu ke-6, teman-teman. Ya, jadi cukup terlihat dong sebuah magic, magic dan magic terus-menerus yang memang nggak ada hentinya. Ini orang aku rasa sudah bolak-balik kena karma ya, teman-teman. Oke, tetapi ini orang nggak pernah bertobat gitu, malah semakin berambisi untuk menghancurkan ya kehidupan kamu, merusak kehidupan kamu secara menyeluruh, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang ke-7, yang terakhir aku punya 8 cangkir. Oke, sebagai energi penutup, 8 cangkir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan pada akhirnya ya akan menimbulkan sebuah kekecewaan kembali ya teman-teman. Dan sepertinya dia juga nggak bakal menyerah nih, ya bakal mencari dukun-dukun yang lain ya teman-teman. Meskipun dia nantinya ya dengan energi ini kembali kepada si dukun dan bisa saja ada yang kembali kepada dia teman-teman. Karena kan dia yang menyuruh di sini ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi hati-hati waspada deh. Ya, mungkin demikian tradingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.